Kolusi apa? Kolusi itu apa ya kolusi ya? Nah, mungkin kita kolusi. bisa tanya-tanyain aja nanti narasumber kita ya. Wartawan presiden ya Pak ya. Tahun iya. berapa itu Pak? Wah, udah lama, tahun 99 kalau nggak salah. Jadi 2000. saksi hidup saudara. Entah kenapa ya, setiap kali mau ngurus bikin SIM baru di jalur aplikasi itu nggak pernah bisa. Error terus. Mau disalahkan yang mana? Orang baik pun akan kelindas oleh kolusi. Betul. Kolusi yang itu sudah kesepakatan bersama. Negeri Malaysia atau negeri Tiongkok misalkan ya, China ya. Itu tegas sekali loh, kosannya ada pejabat yang korupsi, hukuman mati. Alasannya itu kan bilang bahwa Joko Skripsi itu berjasa karena coba mama saya itu nggak kuat loh bayarin saya kalau saya kuliah saya tunda 5 tahun 6 tahun. Kalau dibilang tadi juga membahas tentang pendidikan karakter sejak dini, saya setuju bahwa sebenarnya itu dimulai dari mereka anak-anak begitu ya, dari orang tua. Jati diri kita di hadapan Allah itu kita sebagai anak Allah ya harus mencerminkan diri sebagai anak Allah. Makanya kan kata Yesus kan, yang bikin kamu najis tuh bukan apa yang kau makan, tapi apa yang keluar. Artinya kalau hatimu baik, apapun yang kau lakukan itu pasti baik outputnya. Halo semuanya, welcome to episode perdana dari podcast kita Pak Coy. Bersama saya Regilio, Gerald dan juga para narasumber kita, yaitu ada Kodan dan juga Pak Sujud. Yeay, tepuk tangan dulu pertama. Nah, sebelum lebih jauh nih, saya mau menjelaskan dulu nama podcast kita agak unik gitu ya. Namanya itu Pak Coy ya. Kalau kalian inget Pak Coy itu sayuran. Sayuran apa namanya? Sawi ya, sawi daging gitu ya. Sawi sendok. Sawi sendok. Nah, Biar kenapa sehat kok kali, biar Pak sehat. Coy? Kenapa disingkat Pak Coy gitu? Sebenarnya ada artinya gitu. Jadi kita nggak cari apa namanya? Cari singkatan tuh yang asal-asalan gitu. Ada artinya gitu. Karena sawi sawi daging gitu ya, atau Pak Coy itu tuh salah satu makanan yang bergizi gitu ya. Dan kalau kalian tahu, kalau kalian baca artikel, sebenarnya kalian tuh kalau butuh serat dan juga multivitamin, sebenarnya sehari-hari kalian cuman perlu makan pakcoy aja satu hari itu, nggak perlu makan sayuran lain. Multivitamin semuanya itu sudah bisa kalian konsumsi gitu, jadi tanpa ada tambah-tambahan sayuran lain. Itulah kenapa saya pilih pakcoy gitu. Dan juga ini tuh ada apa namanya, cukup ada hubungannya dengan gereja yang bertumbuh ya, karena agak maksa dikit ya. Gereja yang bertumbuh dan pakcoy hijau dan bertumbuh gitu. Dan juga pakcoy ini mudah diingat. Jadi itulah alasan kenapa kita pakai singkatan pakcoy gitu ya. Nggak sekedar pilih nama aja yang sekedar yang lucu gitu ya. Aduh, kabelnya kok kayak gini ya. Jadi Pak Coy itu juga ada ininya, Ada namanya kepanjangannya. Oh iya, ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah Podcast GKI Coydan. Jadi kalau carinya pakcoy pakai G ya, jangan pakai K gitu ya. Pakai G. G-nya itu GKI maksudnya. Ya, G-nya itu GKI. Coy itu Coyudan. Jadi ya, Coyudan. podcast GKI Coyudan. Ya, podcast GKI Coyudan. Nah, dan hari ini di episode perdana kita akan mau membahas soal mentalitas KKN gitu ya, sesuai dengan intro yang tadi. Nah, tapi yang pasti KKN di sini itu bukan KKN Desa Penari ya, atau KKN di desa-desa mana ya, beda. Jadi KKN yang kita bahas ini apa, Girat? Kita Ada mau bahas KKN singkatannya apa? nih. Jadi Singkatannya apa KKN tuh? itu kolusi, korupsi dan nepotisme. Apa tuh? Boleh-boleh Kolusi nih. itu apa kira-kira? Kolusi apa? Kolusi itu apa ya kolusi Kolusi- ya? Nah, mungkin kita kolusi- bisa tanya-tanyain aja nanti Oh, ya iya, narasumber iya, kita iya. ya. Soalnya saya juga bertanya-tanya ini ya. Jangan-jangan masih kolusi bingung. ini ada hubungannya sama ini loh, yang emisi gitu ya, Nah, emisi iya, si aja udah knalpot pokoknya. gitu. Itu polusi. Polusi itu sih lebih tepatnya. Kagak nyambung loh ya. Kolusi ya. Oke. Dan sebelum lebih jauh kita mau perkenalkan dulu nih para narasumber kita gitu ya, yang ekspor di bidang ini. Jauh-jauh kita datangkan ya. Iya. Dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing. Gitu ya. Jadi kita mau mempersilahkan nih para narasumber kita yang memperkenalkan diri nih. Siapa sih kalian? Kenapa kalian mau diundang di tempat ini? Silakan Kodan dulu. Iya, kami diundang karena terpaksa ya. Terpaksa pula. Saya nggak ikut Terpaksa. paksa ya. Loh, Saya nggak loh, ikut loh. loh ya. Saya ikut dipaksa juga nih kayaknya. Kok dilempar ke saya semua ya? Iya, nama saya Daniel. Jadi yang belum kenal, Kenalan dulu. Saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Coyudan. Yes, GKI Jadi diminta buat narasumber
untuk menyampaikan dari sisi spiritualitas ya tentang kenapa sih kok makin marak ini ya praktek KKN ini gitu. Betul, Bahkan betul, bukan cuma di kalangan elit, tapi di bawah pun juga tanpa kita sadari pun juga kita sudah berkompromi gitu dengan praktek itu. Betul. Begitu. Kita simpan dulu. Salam kenal. Silakan Pak Sujud. Ya, nama saya Sujud Swastoko. Saya juga tenaga pelayan gerejawi di GKI Coyudan. Kebetulan di Pos Baturan Indah dan juga di pembinaan. Yes. Ya, ini edisi perdana, semoga sukses ya. Iya. Jadi bagi yang belum tahu kenapa kok dibilang pos gitu. Jadi ada gereja pusat, kita punya beberapa pos untuk ibadah di daerah lain dan kebetulan Bapak Sujud ini sebagai pelayan Tuhan di pos itu. Ya, kalau di gereja lain tuh sebutnya itu pos PI, mereka sebut. Pos PI. Kalau di GKI pakai istilah pos jemaat. Pos jemaat, pos iya. kebaktian. Pos kebaktian, kebaktian. ya. Kalau di GKJ apa? Pepantan ya. atau blok sekarang. Saya ya. kasih kuis buat Leo. Kebetulan saya background saya dari GKJ emang. Yang atas Background nasi. saya apa ya background saya ini? Beda lagi backgroundnya itu. Berarti kan Pak Sujud kan ini juga ya punya background sebagai dosen kan juga. Kan? Ya, Tadi saya Bapak nggak mengajar sebut. di STT di Solo, salah satu STT di Solo. Wah, betul. Jadi Bapak lebih bisa kompresif itu membahas yang sudut pandang yang lagi sekarang nih di kampus. Ya, kan? Ditambah akademis. lagi Pak Sujud kan punya pengalaman sebagai kepala Oh iya, redaktur Yes. redaksi koran ya. Betul, Pak. Dan pernah juga menjadi tim khusus wartawan presiden ya Pak ya. Ah, itu. Tahun Ya. berapa itu Pak? Wah, udah lama, tahun 99 kalau nggak salah. Jadi 2000. saksi hidup saudara, saksi hidup Seru ini berarti nih. reformasi Ya, 98. meliput di istana, terus di waktu reformasi juga pernah ikut meliput di istana. Itu foto bareng, tapi fotonya sebagian saya hilangin, wah. Wih, ada apa nih? Kan sejarah Pak. Iya. Tepi jurang. Oke, lanjut dulu, kita masih perkenalan nih ya. Daripada ada Intel ya ngasih. Masih perkenalan gitu. Tukang bakso. Pak Sujud ini begitu rendah hati sampai gak cuman ngomongin sebagai ini aja. Padahal udah dosen ya, pernah pengalaman jadi ini ya. Jadinya kami memperkenalkan Bapak, bukan Bapak yang memperkenalkan diri jadinya. Oke, jadi itu kita lihat ya narasumber kita pada hari ini ya cukup reliable gitu ya, cukup reliable seperti ini. Bukan cukup, ini memang reliable. Reliable ya, Jadi betul, hari betul. ini diskusi kita pasti bakal lebih masuk kali ya. Betul. Tadi Gerald ini sedikit gagal menjelaskan apa itu kolusi. Loh iya, makanya kan kita menghadirkan narasumber Betul. karena kita akan bertanya-tanya ya. Ya, Kita yang makanya. lebih banyak tanya-tanya Yes, nih ya. betul. Jadi mungkin kita mulai dulu dari definisi dari Betul. KKN dulu ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme ya. Mm-mm. Mungkin Pak Sujud dulu deh Pak. Kalau menurut Bapak definisinya sendiri itu apa maksudnya itu Pak KKN? Kalau definisi itu agak di kamus mungkin ada kali ya. Ya, kamus besar Tapi bahasa ini Indonesia. memang KKN ini muncul itu justru pada saat reformasi. Jadi reformasi tahun 98 itu gerakan mahasiswa. Kenapa kok itu muncul tidak boleh KKN itu? Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pada saat itu pemerintahan yang ada itu dianggap melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi korupsi dianggap merebak. Kemudian kolusi itu istilahnya seperti kesepakatan beberapa orang untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Jadi itu yang dilakukan. Dan nepotisme artinya orang yang tidak punya kapabilitas dia itu direkrut. Alasannya bukan karena dia itu pandai, enggak, tapi karena dia dekat, disukai, like and dislike gitu. Jadi praktek-praktek inilah yang kelihatannya dianggap saat itu membuat kekuasaan di situ dianggap terlalu kuat dan hanya orang-orang dekat yang menikmati, sehingga muncul. Dan itu ternyata juga bukan hanya di pemerintahan, ternyata di hal-hal lain pun juga berdampak gitu KKN ini, sehingga waktu itu muncul KKN itu hal yang sangat negatif, bukan KKN yang praktek kerja lapangan itu ya. Negatif. Sehingga Itu juga orang ada terus negatifnya itu. Pak, itu banyak pacar orang yang dicuri sih. Ya. Di KKN-nya. Iya. KKN di desa. Korupsi ya. Waduh, ini saya baru tahu soal sejarah itu, bahwa itu baru dipakai di waktu reformasi Pak ya. Itu Setelah reformasi. lebih banyak didengungkan pada saat itu. Lebih didengungkan gitu ya.
Berarti Soalnya karena sebelumnya memang ada ya. gitu ya, KKN tuh biasanya dikenal ya itu masa-masa praktek mahasiswa ya kan. Makanya belakangan ini iya. KKN itu munculnya diperkenalkan karena praktek-praktek mahasiswa lagi pergi ke lapangan praktek gitu ya. Praktek kerja. Ternyata KKN juga ada di mahasiswa ya sekarang ya. Nah, KKN yang barusan dibahas ternyata juga ada di terjadi di mahasiswa. kalangan mahasiswa juga. Mm-mm. Jadi bukan cuman prakteknya aja ya. Iya, betul. Tapi Jadi- ternyata jadi saya baru sadar berarti ternyata kita yang di zaman kita lagi tua banget ya. Kita yang di zaman jauh, era kita menjauh. reformasi sudah paham ya apa itu KKN ya. Sedangkan generasi sekarang itu malah taunya KKN sebagai kuliah kerja nyata ya. Betul. Makanya Betul. menjadi sebuah pertanyaan besar nih, apakah berarti kemudian korupsi dianggap nggak lagi penting untuk dibahas sehingga malah semakin merajalela atau ya nggak tahu ya apakah pemerintah kemudian mendengungkan citra bahwa sudah bersih dari KKN dan segala macam gitu. Tapi saya punya pengalaman nih, boleh ya? Boleh, silakan. Saya pikir praktek itu sudah hilang. Bukan, artinya sudah tidak ada lagi, sudah jarang terjadi di level-level atas. Saya pikir loh ya. Sehingga saya pernah punya pengalaman nih. Saya menyuruh saudara saya untuk ngurus SIM di Solo. Ya. Ya, saya pikir Solo pasti bersih lah, nggak ada lah cara-cara seperti itu. Gitu kan. Lalu kemudian dia pergi ke kantor polisi, ke Samsat untuk ngurus SIM, itu sama aja. masih ada seperti itu gitu. Bahkan terang-terangan mengatakan bahwa kalau seandainya mau cepat gitu ya silakan. Bayar sekian harganya maka akan segera cepat, tapi kalau seandainya mau antri silakan, belum tentu juga lolos begitu. Dan itu masih terjadi. Itu bikin saya jengkel sekali sih. Saya pikir loh, masa katanya sudah presisi ya kan, slogannya kan sudah presisi, sudah bersih, sudah apa, masih ada ternyata. Itu tahun berapa? Barusan ini ya? Iya, saya pikir udah Iya sih. Memang Memang saya dengar juga kalau sudah nggak bisa lagi ngekat gitu. Kayak buat SIM semuanya harus sesuai prosedur gitu. Karena buat SIM juga ini pengaruh. Saya lihat di jalan itu ada ibu-ibu artinya kanan tapi tangannya ke kiri. Kita kan bingung ya mobil kemana ya. Itu dari dulu sampai sekarang kali. Bahkan saya baca katanya kan bisa melalui jalur aplikasi. Tapi ternyata entah kenapa ya, setiap kali mau ngurus bikin SIM baru di jalur aplikasi itu nggak pernah bisa. Error terus. Harus datang. Gitu ya. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Waduh. Betul. Oke. Nah, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Pendeta Daniel tadi. Dikira sudah berkurang atau hilang gitu setelah reformasi kan. Kenyataannya enggak. Justru saya menangkap bahwa ini itu KKN itu sebenarnya apakah sengaja dikaburkan? Karena ternyata tidak hilang tapi justru mendarah daging. Kalau udah mendarah daging jadi habit. Betul. Itu kan sudah tidak terasa lagi. Betul. Waktu dulu baru KKN bahkan dulu ada presiden mengatakan kita bebas korupsi, tetapi ternyata di balik itu banyak juga orang-orang ya, berarti korupsi. Yang maksud Bapak ini udah kayak teorinya Freud itu ya, soal alam bawah sadar gitu ya. Ya, jadi sudah menyatu, jadi dianggap kelihatannya hilang, ternyata praktek itu tetap masih menjalar. ada, cuman tidak lagi nggak naik aja gitu ya. Aduh, ngeri banget. Mungkin Kira-kira ini nih, kali ya. Jadi kalau kayak gitu, apakah memang karena pemerintah atau karena pribadinya ya? bisa jadi itu kan jadi alasan KKN terjadi ya. Maksudnya kan kalau kayak gitu kan sekalipun udah pemerintah udah bilang tidak ada korupsi, bebas korupsi dan lain-lain. Tapi kalau di dalamnya pribadinya masing-masing, makanya kan biasanya kalau kita dengar juga istilah sekarang tuh SDM rendah itu ya. Ada istilah seperti itu ya. Nah, itu maksudnya mungkin bisa jadi satu hal yang ini ya. Jadi perlu kita perhatikan gitu ya, bahwa ya ada manusia-manusia di dalam, individu-individu yang mungkin perlu diberi pemahaman yang khusus tentang hal ini gitu. Tapi mungkin kita masuk ke pertanyaan why dulu aja ya. Why? Mengapa sih? Kira-kira kenapa sih Kodan KKN itu bisa terjadi? Ini terkait dengan apa yang tadi Gerald bilang gitu ya. Dari mana dulu nih? Dari manusia atau dari sistemnya? Ini kayak nanya telur apa ayam dulu gitu kan. Saya pikir ini dua-dua terkait gitu. Satu sisi kok seandainya ada manusia jujur nih, dia mau jujur setengah hati nih untuk nggak mau menerima praktek KKN. Tapi ketika dia
hidup dalam sebuah sistem yang korup, dia bisa apa? Sejauh mana dia bisa bertahan? Susah sekali. Jadi ini seperti kait mengait. Karena itu kan juga perlu diapresiasi sebenarnya gagasan dari presiden kita gitu ya. Kenapa pakai ketawa sih? Nyebut presiden jangan ketawa dong. Saya hampir menyebut nama yang lain soalnya. Mungkin karena antara gagasan dengan realita itu betul. Sebetulnya kalau kita mau kembali kepada gagasan itu bagus banget loh. Revolusi mental. Itu kan bagus banget kan. Artinya semua oknum, semua manusia atau SDM itu dididik untuk belajar supaya tidak menjadi pribadi yang KKN. Tapi gimana kalau seandainya situasi atau budaya yang sudah terlanjur terjadi ini karena warisan dari Orde Baru gitu ya, atau mungkin zaman Belanda, saya nggak tahu juga sih Pak sejarahnya. Itu sudah muncul namanya budaya patronase. Jadi ini sebuah sistem patronase tuh gini. Atau istilah lain adalah patron client ya. Jadi artinya tuh hubungan personal itu lebih dominan daripada meritokrasi. Jadi gini, kalau istilahnya kalau meritokrasi itu berarti ketika kita dalam sebuah sistem pekerjaan tuh yang utama adalah kamu tuh bisa apa? Itu potensi kan. Itu berarti kan melihat potensinya. Itu sistem meritokrasi. Kalau sistem patron atau patronase itu melihat tuh kamu tuh anaknya siapa. Kalau kamu saya pilih, kira-kira saya apa keuntungannya itu. Nah sekarang itu begitu di mana-mana, baik di politik, baik di ekonomi, baik di pekerjaan, di sekolah pun lah misalkan. Sekolah pun ya misalkan ya. Ini anak ini dari orang tua itu adalah penyumbang terbesar sekolah nih. Pasti kan ada perlakuan berbeda kan sama si anak ini kan daripada anak yang lain kan. Itu sudah menjadi sebuah budaya yang perlu doa puasa ya untuk bisa menghilangkan itu ya. Jangan bilang sekolah deh, di gereja misalkan. Masih ada rasa sungkan loh sama jemaat yang bisa kita bilang misalkan dia memberi persembahan terbesar gitu misalkan kan. Kan ada rasa wah gimana gitu ya. Itu sebuah budaya yang nggak tahu ya Pak, gimana ya cara menghilangkan itu ya? Kayaknya susah sekali. Ya budaya itu memang salah satu yang susah untuk itu budaya. Diubah. Lalu yang kedua juga tidak ada penegakan hukum yang oke, yang tegas gitu. Sekarang kan coba aja ya kalau kita amati berita televisi ya kan, KPK kan lebih tegas sama orang-orang yang atau ini deh, hukum lebih tegas pada orang-orang yang kecil-kecil kan. Misalkan nyolong ayam langsung tegas gitu. Sedangkan kok yang korupsi berapa T itu mana gitu. Tidak ada ketegasan gitu. Jadi banyak hal deh yang mesti yang bisa jadi faktor kenapa kok makin marah KKN ini. Apalagi ditambah lagi misalkan kalau mau diperluas ya tentang pendidikan yang rendah juga soal itu. Lalu kompromi di mana-mana, pengaruh politik uang, juga kesenjangan antara sosial dan ekonomi, itu pun juga menjadi faktor-faktor yang perlu kira-kira kalau dari segi kerohanian sendiri gimana? Bisa ada pengaruh nggak besar itu? Atau sebenarnya lu mau rohani tinggi lu tetap memang bisa aja kayak gitu? Susah juga kan? Susah ya. Kalau dalam sisi rohani itu jelas ya. Firman Tuhan bilang bahwa kita mesti hidup jujur dan adil gitu kan. Itu udah jelas banget patronnya. Tapi kan aplikasinya dalam keseharian itu loh. Ada satu buku saya lupa namanya siapa yang tulis ya. Dia bilang gini, dosa itu sebetulnya bukan hanya dosa itu bukan hanya dalam wilayah pribadi, tapi dosa itu juga bisa menjadi dosa sistemik. Ya, tadi itu kayak sistem korup, sistem yang kemudian membiarkan praktek dosa terjadi, maka pribadi yang tadi yang nggak berdosa itu bisa berdosa, gitu. Ya, kita jadi keinget ini ya, rusak total ya. Total depravity. Itu bahaya dari kolusi. Tadi kan kalau kita lihat Daniel Kate itu sebenarnya hampir semua itu mau disalahkan yang mana. Orang baik pun akan kelindas oleh kolusi. Betul. Kolusi yang itu sudah kesepakatan bersama. Sehingga orang yang baik dilindas artinya
orang yang kalau tidak mau berbuat seperti dia ya nggak akan keduman. Orang edan ora keduman gitu kan. Orang jujur ajur lah seperti itu. Jadi itu bahaya dari praktek-praktek KKN itu tadi. Jadi kalau ditunjuk dari siapa gitu ya, kalau menurut saya sih dari sisi pribadi ya, dari sisi pribadi. Kalau dari sisi seperti di Alkitab, contoh-contoh Alkitab juga banyak juga bahwa itu selain dari mekanisme pemerintahan juga dari orangnya sendiri. Seperti contohnya kita lihat Imam Eli. Imam Eli dia mendidik Samuel. Samuel menjadi seorang nabi ya, nabi yang bagus. Tapi apakah dalam keluarganya berhasil? Imam Eli anaknya seperti apa? Dia kan juga gagal, Hofni dan Pinehas ya. Dia sampai korupsi, harusnya dipersembahkan, dagingnya diambili, lemaknya diambil, kemudian dia nyucukkan itu garpu gitu ya, udah diambil untuk dia, katanya untuk imam, yang sedapatnya gitu ya. Ya sedapatnya, kemudian juga di tenda-tenda itu bahkan dia menggauli para pelayan itu, kejahatan yang luar biasa. Imam Eli, sementara Samuel dididik kemudian menjadi besar, dia bagus, dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Tapi apakah anak-anaknya juga berhasil? Dia kelihatannya juga mengikut ke Imam Eli ya, karena anaknya juga gagal. Akhirnya bangsa Israel memilih untuk memilih raja kan, bukan lagi keturunan itu. Pengganti. Kira-kira kegagalan Imam Eli ini karena dia tidak tegas atau karena dia memberikan contoh pada awalnya? Kayaknya ada nggak cerita di Alkitab itu? Apakah menunjukkan cerita di mana kehidupan sebelumnya Imam Eli? Enggak kan? Ada? Enggak kan? Enggak disebut. Nah itu berarti kita belum tahu ya. Berarti antara dia tidak tegas atau sebenarnya kalau saya nangkap tidak tegas. Jadi tidak tegasnya gini. Waktu orang-orang sudah mengatakan ke imam, lapor kepada Imam Eli, dia kan mengatakan, janganlah seperti itu anakku. Hanya seperti itu. Kamu kan orang tuanya seperti ini, masa kamu memalukan? Dia tidak membuat punishment yang tegas. Nah dalam praktek KKN kan juga seperti itu. Padahal itu yang tidak diinginkan oleh anggota orang-orang Israel itu. Iya gitu ya. Tapi kan berita ketika ke Samuel, ketika firman Tuhan ke Samuel mengatakan bahwa nanti Imam Eli itu kan belum ada ini kan, belum ada Hofni Pinehas ya waktu itu. Sudah ada. Sudah. Berarti ketika itu dikatakan ke Imam Eli bahwa setelah itu dia akan hancur selesai gitu, berarti backgroundnya itu bukan karena ketidaktegasan dia yang mempengaruhi Hofni Pinehas. Iya, Hofni Pinehas, karena kan yang dikatakan Tuhan ke Samuel itu bahwa nanti keluarga Imam Eli itu akan dihukum. Anaknya akan mati. Imam Eli sendiri juga waktu mendengar tabut Allah itu direbut oleh orang Filistin, akhirnya dia akan mati. Ini juga pembelajaran untuk orang tua nih ya. Ini juga terkait jadi parenting. Terkait juga sama tadi kan, lemahnya penegakan hukum. Betul. Itu juga betul. Coba kita belajar di negeri sebelah deh, gitu ya. Negeri Malaysia atau negeri Tiongkok misalkan ya, China ya. Itu tegas sekali loh, kalau seandainya ada pejabat korupsi, hukuman mati. Betul. Sehingga itu membuat orang jadi jerah kan. Nah di kita kan nggak tegas. Ya udahlah gitu. Apalagi level-level bawah gitu ya. Nggak ada yang tegas penegakannya. Ya mungkin di negara-negara yang seperti itu memang butuh ketegasan. Meskipun saya melihat ada negara-negara yang memang mereka lebih menekankan ke kesadaran diri ya. Kayak ya memang kayak misalnya Jepang gitu ya. Itu kayak sudah jadi habit mereka untuk jadi teratur dan mengikuti aturan seperti itu. By the way, itu kan tadi kita ngeliat bentuk-bentuk KKN yang ada di Alkitab ya. Bapak bisa ngelihat yang lebih visible nggak di misalnya di area kampus seperti itu? Kalangan mahasiswa. Gitu. Kalau kalangan mahasiswa itu seperti KKN itu apa sih? Korupsi, kolusi, nepotisme yang terlihat itu kan kelihatannya samar-samar ya. Tapi yang kita lihat adalah kecurangan. Kecurangan itu sendiri bisa kolusi, misalkan nyontek atau dan sebagainya, itu bisa. Nah sekarang juga tugas-tugas, sekarang kan mahasiswa dituntut untuk membuat jurnal atau membuat tulisan-tulisan atau tugasnya kan dulu lebih banyak ujian nyatet, sekarang kan lebih banyak tugas-tugas. Nah itu kolusinya bisa di situ. Jadi satu dengan yang lain, yuk kita bareng-bareng, yang lain dosennya kan nggak tahu. Bahkan kalau kemarin jurnal plagiarisme ya, sekarang kan ketat sekali. ChatGPT Pak. ChatGPT. Saya nggak tutup udah langsung jadi itu. Itu. Iya. Luar biasa. Jadi banyak seperti bahkan ada ini
Bahkan ada kalau misalkan bikin tugas. Tadi kan seperti sekarang ada laporan ya, saya baca tadi di itu bahwa anak ini UKT-nya atau SPP-nya misalkan dia jatah sebulannya itu 1 juta cukup. Dia kok mintanya sampai 5 juta terus uangnya kemana gitu. Nah itu ditelusur bisa jadi karena hura-hura. Tapi saya cenderung melihat bahwa dia itu waktu menyelesaikan tugas itu dia bayar ke orang lain untuk bisa. bikin. Itu kan bisa. Selesaikan tugas ini, bikin paper ini udah berapa ratus sampai juta. Joki paper, Joki paper, joki skripsi, ya. Skripsi segala kan itu kalau skripsi sampai jutaan itu. Iya betul. Tapi itu yang jadi ini kan. Legal gitu, jadi legal nggak? Itu pekerjaan lagi ngetren nih kan nih. Iya. Karena berjasa untuk, jadi kan orang alasannya lain. gitu Pak, alasannya itu kan bilang bahwa joki skripsi itu berjasa karena coba mama saya itu nggak kuat loh bayarin saya kalau saya kuliah saya tunda 5 tahun 6 tahun. Yang disalahin jadinya ini ke situ jadi ngomongnya. Tapi kita kan harus lari ke sistem pendidikan, tujuannya apa? Tujuannya kan untuk mendidik, untuk melatih dia supaya bisa mandiri dan bisa menyelesaikan persoalan. Nah, dengan cara-cara seperti itu sebenarnya mahasiswa itu yang melakukan kecurangan itu rugi sebenarnya. Dari sisi pertama, dia akhirnya tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, dampak pada saat dia nanti dewasa bekerja itu ya tadi muncul KKN dan menggampangkan segala sesuatu dengan uang dan sebagainya. Dampaknya akan ke sana. Jadi terbiasa dari masa dia kuliah, dia sudah KKN, ketika dia kerja juga KKN. Ya seperti itu. Dan kayaknya gara-gara joki skripsi yang mulai merajalela, makanya SDM rendah. Karena orang dikerjain skripsinya, dia nggak mikir sendiri, jadi dia tinggal bayar orang, ya udah dia rasa aman, selesai. Dan yang dibayar juga seneng. Iya, jadi sama-sama menguntungkan, tapi ruginya sebenarnya jangka panjang ya. Kalau dia jadi pejabat itu terus kayak apa? Betul. Kalau dilihat kan, wih IP-nya bagus, terus ini kok lulusan dari mana, universitas mana, tapi kan ternyata dia bayar orang kan nggak ada yang tahu gitu kan. Iya sih. Nah itu jadi kayak sekarang pun titel ya kayak gelar. Lulusan dari mana, sarjana apa, itu sekarang udah mulai agak kesamar-samar gitu ya, bisa dipercaya atau enggak begitu ya. Karena ada joki skripsi, ada orang yang bisa ngerjain. Jadi memang harus fokus ke ini ya, membuktikan kemampuannya dia gitu ya. Seperti itu di universitas kan sekarang udah seperti akreditasi segala itu kan semakin ketat. Kenapa? Seperti S3 itu kan rata 3 sampai 4 tahun. S1 kan 4 tahun ya rata 4 tahun. Makanya kalau dia misalkan S1 2 tahun lulus loh itu orangnya wah saya 2 tahun lulus. Tapi pertanyaannya dia kuliah enggak? Kemudian S2 juga misalnya setengah tahun lulus, itu akreditasinya kayak apa? Mungkin dia gifted Pak, gifted. Jadi apa namanya IQ-nya tuh di atas Einstein gitu. Ya, kita sih positive thinking aja ya. Bisa kan di atas Einstein. Ya, makanya kalau tidak melakukan KKN itu biasanya akan melakukan proses. Jadi kalau tadi goalnya kan IP. Sebenarnya apakah IP itu menjamin dia itu bagus? Ya, sekarang kan dulu ada joke kan, yang IP-nya bagus itu akan menjadi pesuruhnya yang IP-nya tidak bagus. Karena orang yang IP-nya tidak bagus zaman dulu ya, sekarang nggak tahu. Zaman dulu itu kalau IP-nya tidak bagus karena dia lebih banyak organisasi, lebih banyak sosialisasi dan sebagainya, sehingga dia lebih mantap entrepreneurnya. Saya lihat di acara apa itu Pak. Jadi kayaknya seorang HRD ini dia mempresentasikan ada studi korelasi antara IPK dengan kualitas produktivitasnya waktu di dalam perusahaan. Jadi malah cenderungnya. Tapi kembali studi korelasi itu bukan bicara salah satu itu mengakibat satu yang lain. Jadi jangan bilang IPK gue jelek aja lebih ini. Nggak gitu ya. Apa namanya? Jadi korelasinya semakin tinggi IPK-nya itu malah kemampuan dia itu untuk bekerja, berkomunikasi dengannya itu malah di bawah. Tapi kayaknya ini takutnya kita keluar dari ini ya, keluar dari pembincangan ya takutnya ya. Tapi ya itulah itu sebagai ini aja ya. Ya jadi pada intinya itulah gara-gara ada itu semua ya membuat kita produknya itu ya SDM yang rendah. Berarti gini aja kita lihat bahwa IPK itu tidak selalu menentukan ya, tapi kualitas itu tidak selalu ditentukan dengan angka gitu. Ada orang yang IP-nya bagus tapi dia juga orang humanis, ada juga yang bagus. Tapi ada orang yang hanya fokus ngejar akademis,
dia tidak Nggak cuek dengan orang-orang sekitarnya, dia juga organisasi, ini Pak ya. Pengalaman ya. organisasi sih nggak ada. Padahal pengalaman organisasi itu salah satu yang bisa juga membantu ketika dia terjun ke Iya, terjun ke dunia kerja gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa masuk juga nih soal dampak negatifnya ini KKN ini terhadap mahasiswa. Menurut Kodan gimana? Tadi itu yang sempat dibilang oleh Gerald ya, bahwa dampaknya itu adalah perusakan karakter mental. Terus ini lebih dalam karakter mental. Iya gitu. dong. Sekarang gini ya, kalau orang terbiasa untuk curang dari kecil, dari muda, tadi kita bisa gede mau jadi apa? Dia pasti nggak akan bisa apa-apa. Dia pasti akan menjadi orang yang selalu mencari cara, pasti dengan KKN juga, supaya dia aman terus gitu. Karena dia nggak punya kemampuan apa-apa kan buat survive. Iya. Justru betul ketika kita itu diperhadapkan dengan sebuah ujian sekolah misalkan. Kenapa sih kita sekolah kok dikasih PR, dikasih ujian, dikasih ulangan? Itu kan ada tujuannya supaya kita tuh dilatih. Bukan cuma hanya tahu, tapi juga dilatih mentalnya supaya lu bisa nggak survive gitu. Lu bisa nggak berjuang, lu bisa nggak punya kemampuan buat memecahkan sebuah masalah solusi melalui soal-soal ujian itu. Kan itu kan tujuannya. Tapi ketika semua akhirnya dipermudah dengan sistem KKN ini, maka manusia nggak akan bisa survive apa-apa. Rusak mentalnya. Betul. Jadi banyak orang yang mencoba untuk mengejar kualitas dengan cara yang instan gitu ya. Padahal sebuah kualitas pemikiran itu tuh digodok sedemikian rupa untuk jadi berkualitas, bukan dengan waktu yang instan gitu ya. Kalau zaman dulu kita ini kalau ngerjain paper dan segala macam kita harus ke perpustakaan susah-susah ya. Ini sekarang ChatGPT makin mudah, ChatGPT sekarang langsung diserahkan ke dosen nih. Dan membuat cara berpikir kita jadi dangkal. Betul. Jadi nggak dalam. Tahu nggak kenapa kalau kita perhatikan ya generasi sekarang itu, kenapa mereka cenderung untuk berpikir dangkal, berpikirnya nggak bisa dalam. Karena mereka terbiasa setiap hari ngeliatin TikTok. Betul. Yang cuma sepersekian detik langsung swipe. Iya sih. Nggak ada ruang buat mereka memaknai ini apa. Betul. Mereka hanya ambil aja gitu. Yang paling parah ya mereka lebih percaya berita melalui TikTok. Itu jadi ini ya, ada ilusi ya. Maksudnya gini, ketika mereka melihat TikTok gitu, mereka ada ilusi, mereka merasa bahwa mereka itu sudah expert di bidang itu. Padahal itu cuman Gilas doang. Permukaan aja gitu. Apalagi ya ada begitu banyak bahan-bahan konten yang menurut saya tuh itu parah banget sih. Kayak misalkan contoh tadi tuh ya yang Pak bilang ya, praktek korupsi tadi ya, uang sekolah uang UKT itu hanya 1 juta, lalu aku minta ke bapak 6 juta gitu ya. Itu kan menjadi sebuah konten yang viral kemana-mana, dan itu kan efeknya adalah apa? Menormalisasi praktek begituan gitu. Seolah-olah nggak apa kok. Nah itu yang bahaya tuh. Betul. Jadi tadi ya, jadi kalau segala sesuatu kalau akhirnya dibiasakan sekali nggak apa, 2 kali akhirnya jadi kebiasaan. Nah, itu yang memang bahaya. Ya tadi sebenarnya dampak yang paling fatal itu kalau saya Pendeta Daniel itu karakter. Jadi karakter dia itu sangat sayang. Jadi waktu dia dididik seperti kuliah, mahasiswa itu kan hanya 4 tahun. Selama 4 tahun itu dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya, dia itu pasti akan menjadi seorang yang baik. Terlebih sekarang ada kurikulum merdeka, kemudian harus mandiri dan sebagainya. Dia lulus itu dengan mental yang baik, dengan karakter yang baik. Tetapi karena waktu mahasiswa saja sudah melakukan ada KKN atau kecurangan-kecurangan, maka saat lulus pun itu karakter itu akan terbentuk. Lebih-lebih teman-temannya dia itu juga melakukan hal yang sama. Waktu dia nanti bekerja, relasi dengan teman-temannya seperti itu, dia bisa membentuk ya tadi kolusi tadi dalam pemerintahan, temannya sudah duduk di pemerintahan, dia di swasta atau yang lain melakukan itu tadi korupsi, kolusi, nepotisme, ya pokoknya yang kelompok ini yang harus maju. Itu bahaya bagi negara juga. Di gereja juga mungkin bahaya juga ya seperti itu. Di mana-mana bahaya sih sebenarnya kalau KKN ini. Di gereja. Saya penasaran nih, kau praktek di gereja gimana, Pak? Kalau di gereja itu kemungkinan ya lebih banyak kalau kita lihat sebenarnya dari aspek komunitas itu yang kadang-kadang jangan sampai eksklusif itu. Jadi kita harus memandang yang lain itu
lebih utama. Artinya kita ya ini mungkin jarang terjadi, tapi ada juga kelompok-kelompok gitu loh, gap-gap dari karena di sekolah seperti ini, di kampus seperti ini, waktu di gereja pun itu dibawa. Akhirnya itu harusnya di gereja itu kita saling peduli dan sebagainya. Akhirnya dia membentuk inilah saya. Jadi itu yang kadang-kadang terjadi. Ini pepecahan gereja jadinya gitu. Coba kalau mau ngomongin soal praktek KKN di gereja itu bisa cari banyak contoh yang seringkali kita kompromikan gitu. Misalkan contoh kecil gitu ya. Pemilihan siapa yang mau nyanyi di paduan suara, misalkan pesona pujian sekolah minggu gitu ya. Ya udah pilih aja anak-anak yang kira-kiranya anak-anaknya orang kaya gitu, misalkan gitu. Atau misalkan contohnya pemilihan pengurus gereja gitu ya, majelis gitu kan, tidak melihat kemampuannya, bisa nggak dia memimpin, tapi melihat bahwa oh ini oke nih dalam hal untuk penyumbang dana gitu misalkan lo ya, atau dia punya kekuasaan apa, kan bisa begitu tanpa disadari lo ya. Atau barangkali misalkan sistem gereja yang kemudian pendetanya yang punya kuasa itu dia memilih orang-orang yang bisa dia kendalikan dalam menentukan kebijakan gereja, kan juga bisa begitu. Jadi artinya tuh bisa terjadi di mana-mana begitu. Karena itu kan ini kan sebuah PR besar. Bagaimana berita Injil itu bisa dikabarkan, diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini gitu. Yaitu ya berita makna nilai Injil yang benar, yang adil, yang jujur itu kan harus terus-menerus digalakkan tuh sejak dini. Justru ngeri banget ya kalau itu di gereja. Maksudnya gitu loh, kita punya kayak asumsi bahwa gereja ini institusi rohani gitu kan ya, yang dimana kalau rohani berkaitan dengan kayak kehidupan yang jujur dan segala macamnya gitu, dan ternyata ketika masuk ke dalamnya itu ternyata berbanding terbalik. Ternyata bisa terjadi gitu. Tapi tidak semua gereja seperti itu. Kemungkinan ada yang mempraktekkan hal seperti itu, artinya untuk kepentingan sendiri. Jadi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk menjadikan misi gereja, tapi untuk jadi dia punya kepentingan sendiri. Betul. Nah sekarang seperti tadi pertanyaan nepotisme itu seperti apa sih gitu kan? Apakah tidak boleh merekrut saudara-saudaranya atau orang yang dipercaya? Itu kan juga menjadi pertanyaan. Kalau menurut saya sih itu nggak masalah asalkan sesuai dengan proses, sesuai dengan kriteria, dia capable, memang dia itu ya lebih baik dari yang lain, nggak masalah. Tapi yang menjadi persoalan nepotisme itu kan dia sebenarnya SDM-nya rendah, dikatrol-katrol, malah dia waktu diangkat itu malah jadi berantakan semuanya, sandungan. Tapi diberi terus, kenapa? Karena kenal aja. Iya. Kan bisa menjadi bahaya. Iya sih, betul sekali itu bahaya itu ya. Kalau kan tadi kita udah ngomongin masalahnya ini. Nah, gimana kalau kita coba masuk ke solusinya? Kira-kira solusinya apa ya? Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa mungkin mencegah, bukan mencegah ya. Maksudnya kalau mencegah kan berarti sebelum terjadi itu. Gimana kalau sudah terjadi dan apa yang bisa kita lakukan gitu? Kira-kira coba mungkin Odan dulu boleh itu. Aku dari sisi ini ya, dari sisi kerohanian ya, atau dari sisi pembinaan spiritualitas ya, itu harus dimulai dari penerapan nilai-nilai iman kita. Artinya sejak dini, sejak anak-anak sampai seterusnya, kita harus ingat tentang bagaimana nilai Injil atau nilai iman yang kita pahami dan terima adalah tentang kejujuran, keadilan, dan juga integritas. Yesus kan selalu begitu kan. Dia kan selalu menegakkan apa yang benar dan adil dan juga jujur. Bahkan Yesus pun nggak segan-segan untuk berani mengkritik ahli Farisi dan juga ahli Taurat gitu ya. Mereka yang waktu itu dianggap sebagai pemegang otoritas keagamaan ya Pak ya. Mereka yang dibilang bahwa ini yang paling ahli gitu ya. Yesus bilang mengkritik, oh nggak bisa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini nggak adil. Ini nggak adil. Kita bisa cari contoh lain lah, banyak lah di Injil ya. Misalkan soal ketika peneguran soal penyembuhan di hari Sabat, itu kan juga Yesus kan kritikan. Nggak gitu cara berpikirnya. Ini kan sebuah tindakan bagaimana mempertahankan nilai yang jujur dan adil itu. Itu harus perlu diajarkan dan juga diingatkan terus menerus sih. Bukan cuma dari hanya khotbah, tapi juga betul-betul ketika menemukan praktek seperti itu sejak dini, tegur gitu loh. Tegur. Apalagi ketika
ketika kita misalkan hidup di luar gereja ya, di sebuah sistem yang korup, gimana mesti bertahan? Ya bertahanlah gitu loh. Bertahanlah. Bukan berarti kemudian kita bertahan menjadi orang yang kemudian bulan-bulanan ya, artinya jadi singkir, enggak. Kan kata firman Tuhan kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi cerdiklah gitu. Saya pernah ada pengalaman ngobrol sama orang yang waktu itu cerita, Pak saya mau ini nih Pak masuk dalam dunia politik, saya mesti gimana ya? Ya saya bilang cerdiklah seperti ular. Karena kan kita semua tahu bahwa kamu akan masuk dalam sebuah sistem politik yang memang wah itu bahaya sekali gitu loh. Kalau misalnya kita polos-polos aja gitu ya, suci dalam artian yang berpikir naif kan, itu akan jadi bulan-bulanan gitu. Artinya kamu tetap punya hati yang tulus, hatimu baik, kamu cerdiklah di situ. Karena ketika hatinya tulus, dengan siasat politik yang cerdik pun juga akan baik kan gitu. Jadi itu pun juga masih terus dikuatkan. Juga sama ini sih, harus ada penguatan dari komunitas. Nah, gereja ini sebagai komunitas yang terus menguatkan, yang terus mengingatkan, yang terus mengajarkan apa yang baik supaya umat ini punya ketahanan mental dan iman ketika diutus keluar sana. Karena itulah kan ibadah minggu kan seringkali disebut sebagai service Sunday gitu ya. Service. Kita tuh kayak mobil yang diservis Sunday service. Iya kembali di servis yang diservis, yang disetel, yang dikuatkan sehingga ketika kita keluar dari sana ya oke gitu. Nah, di gereja pun juga harus dilatih bagaimana hidup yang bersih, yang jujur, bagaimana hidup yang sesuai dengan akuntabilitas yang baik gitu. Artinya transparan, terbuka begitu. Sehingga menjauhkan dari setiap praktek itu. Saya bersyukur sih gereja kita ya Pak ya, GKI kan sangat menerapkan tuh yang namanya prinsip akuntabilitas gitu. Artinya semua terbuka sama jemaat. Ya laporan keuangan, laporan semua tuh terbuka ke jemaat. Jadi mereka bisa tahu gitu loh, nggak ada lagi yang ditutupi begitu. Betul. Sebenarnya kita dituntut juga untuk ini ya. Maksudnya kadang tuh kata cerdik itu orang mikir itu licik. Nah, itu udah istilah ya licik. Kalau licik itu lu jahat tapi pinter gitu. Kalau cerdik itu beda cerita ya. Cerdik itu gimana ya lebih ini ya. Karena kan mencoba untuk merankan keseimbangan antara kekudusan hidup dengan ini ya, kepintaran ketika kamu tuh masuk ke area yang itu korup gitu kan. Jadi nggak sekedar lu ini aja. Tapi juga kalau cuma cerdik doang kan bisa beda cerita ya. Jangan kita malah ikut sistem gitu ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan itu ya Pak ya. Ya kalau cerdik itu tadi tinggal dari mana dulu gitu. Artinya gini, seseorang itu memiliki mindset. Kalau orang mau mengatakan mindset, tapi kalau mungkin secara rohani kekristenan itu latar belakang imannya gitu. Jadi atau hikmatnya. Kalau dia itu memang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian percaya kepada Alkitab, seluruh pikiran dan segala sesuatunya terpancar dari firman Tuhan, maka dia akan memandang kecerdikan itu sebagai sesuatu yang harus dengan hikmat Tuhan, cara-cara Tuhan. Tetapi kalau dia itu backgroundnya itu lebih ke duniawi, untuk kepentingan diri sendiri, maka cerdik itu akan menjadi licik gitu. Jadi tergantung dari orangnya. Makanya saya sependapat dengan Pendeta Daniel tadi, pembentukan itu sejak dini, karakter dan sebagainya, perbuatan itu harus mulai dari awal sehingga membentuk frame manusia itu ya kuat gitu. Kalau terang ya harus terang, gelap. Sebab kalau nanti gelap itu memandang segala sesuatu itu dari sisi kegelapan. Itu yang menjadi buruk. Contoh gini misalkan ya. Pernah tuh aku pernah dengar orang tua gini, misalkan anak ikut lomba warna gitu ya. Lalu dia kalah nih. Terus orang bilang, "Wah, kok kamu kalah ya? Harusnya kamu menang ini." Wah, curang jurinya. Mungkin orang tua hanya menghibur si anak itu ya, menghibur gitu. Atau barangkali ekstrimnya ada orang tua yang kemudian membayar jurinya supaya anaknya menang. Artinya si anak kan tahu nih bahwa aku bisa menang kalau ada uang. Atau kalau kalah berarti ada yang curang. Kenapa enggak orang tua ngajarin, ya sudah kamu kalah, Bapak, ini menjadi sebuah pelajaran. Besok coba lagi ya. Kan itu kan bisa kan harusnya kan. Jadi mengajarkan anak supaya kamu tuh ketika mencapai sesuatu tuh dengan usahamu sendiri. Belajar sendiri, bukan dari bantuan atau pengaruh orang lain. Ini kan ngajarin mereka supaya tidak masuk dalam nepotisme gitu misalkan.
atau korupsi jujur, kamu dikasih uang jajan misalkan ya per hari berapa, lalu laporan tuh tiap pulang sekolah berapa uangmu sekarang sisanya, segini mah gitu misalkan ya, buat apa aja, buat ini itu kan latih mereka jujur terbuka, Iya. pakai uang buat apa aja begitu. Buat laporan keuangan. Ya, jadi kalau saya lihat tadi sebenarnya solusi ya, tadi pertanyaan kan solusi. Iya. Solusi tadi kalau Pendeta Daniel lebih ke aspek pribadi, karakter itu memang pembentukan imannya seperti apa, maka itu sebenarnya harus sinergi antara tadi pembentukan karakter dengan dari iman, gereja, tadi juga kalau di mahasiswa tadi lembaga pendidikannya. Jadi kalau lembaga pendidikan itu mengatasi KKN di kampus itu seperti apa ya, itu dengan sistem. Seharusnya kalau dengan sistem yang ada itu mahasiswa itu asal melakukannya dengan baik, itu akan tercetak lulusan yang baik juga gitu. Jadi mungkin itu yang perlu disadari juga dalam pemerintahan juga gitu. Kalau pemerintah sendiri membuat sistem yang baik, maka korupsi atau KKN itu juga bisa ditekan gitu. Itu memang mulai dari semua aspek seluruhnya, dari diri kita juga harus beri teladan dan sebagainya. Tapi memang saya lihat kalau ngomongin soal sistem itu agak sulit ya Pak, karena misalnya nih saya kasih contoh deh soal apa namanya ngakalin soal ngakal sistem lah kayak hacking gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah kunci gembok yang baru yang susah ditembus. Jadi sebenarnya pencuri itu mereka itu menyesuaikan diri dengan gembok yang baru, yang bagus. Jadi mereka menyesuaikan diri, bukannya mereka mencoba untuk jadi lebih canggih. Mereka itu hanya mengikuti yang canggih ini, gimana ngakalin sistemnya gitu loh. Jadi saya lihat untuk meskipun kita membuat sistem yang bagus, itu tuh ada pencuri-pencuri yang mereka akan mencoba untuk mengakali sistemnya gitu loh. Jadi mereka mah lebih tantangan jadi, itu ya. Mereka jadi lebih apa namanya beradaptasi dengan sistem itu supaya mereka bisa ngakali sistem itu loh. Jadi saya ngeliat sulit juga. Jadi meskipun kita membuat sistem yang bagus sekalipun itu tidak membuat mereka hilang, malah mereka jadi lebih pintar. Ya oleh karena itu kuncinya kan tadi sinergi dalam pembentukan karakter tadi di keluarga, gereja, kemudian di sistem pemerintah. Kalau salah satunya lepas ya udah nggak akan jalan. Karena tadi orang yang tadi menggembok tadi kan dia merasa tertantang. Berarti itu sebuah ujian untuk bisa menyelesaikan persoalan itu tantangan bagi, walaupun dia mungkin maksudnya bukan niat buruk tapi hanya sebuah tantangan ya. Tapi kan hasilnya seperti itu. Jadi memang harus keseluruhan, itu tidak bisa salah satu-satu. Ya, menarik sih. Jadi sebenarnya kalau dari tadi pembahasan banyak kita juga bahasnya tentang individu dan sistem. Kan tadi kan ngomongin individu, ternyata sistemnya juga terkait begitu ya. Gak mungkin individunya baik kalau sistemnya buruk juga bakal keikut gitu ya, bakal kelindes. Sebenarnya semuanya kalau dibilang tadi juga membahas tentang pendidikan karakter sejak dini, saya setuju bahwa sebenarnya itu dimulai dari mereka anak-anak begitu ya, dari orang tua. Dan dari individu, pembentukan individu dan sistem itu juga sebenarnya dari orang tua, dari sejak dini sudah bisa diterapkan. Jadi bagaimana kita mendidik anak supaya anak ini tumbuh menjadi pribadi yang punya integritas yang baik begitu ya, untuk bisa jadi anak-anak yang enggak melakukan KKN begitu ya. Tambah lagi di dalam keluarga kecil itu gitu ya, bersama dengan anak, kita harus punya sistem di dalam keluarga juga, sistem yang baik. Supaya anak melihat contoh gitu ya, ada teladan nih. Oh, papa mamaku kalau melakukan ini jujur. Ada kecerdikan juga mungkin yang ditunjukkan. Oh, papaku kalau melakukan ini ngomong sama ini begini begitu ya. Ada teladan yang baik dari orang tua sehingga anak melihat, oh begini toh caranya menjalani kehidupan gitu ya. Enggak cuman sekedar menggampangkan, wah kayak tadi dibayarlah jurinya dan lain-lain begitu ya. Jadi ada sistem di dalam keluarga juga baik. Nah, saya ada belajar karena saya punya anak begitu ya, masih kecil. Ya, sama. Jadi ada satu jadi ada satu teknik parenting yang saya membuat saya tuh wow begitu ya. Karena jadi istri saya juga berapa kali kasih tahu gitu ya. Kalau kita lagi berantem, yang namanya berumah tangga, berantem itu kan nggak bisa dihindarkan gitu ya. Tapi sebisa mungkin gitu ya, kita berantem. Kalau mau kita tunjukkan di depan anak bagaimana kita udah marah, sudah meluapkan emosi, lalu kemudian kita harus
kebaikan gitu ya. Dan itu kita lakukan di depan anak supaya anak melihat. Nggak cuman sekedar marah-marah aja terus ditinggal, atau kalau lagi marah terus diem-dieman doang gitu ya. Tapi ini ada satu hal yang baik ketika kita sudah berkonflik, dan konflik itu wajar, konflik itu biasa, tetapi kemudian ada solusi, ada resolusi, ada yang kemudian rekonsiliasi, dan itu dipandang oleh anak. Nah, jadi saya rasa kalau dengan adanya hal itu yang dilihat, dicontoh oleh anak, ada teladan itu, dewasa nanti dia akan menjadi tumbuh dewasa menjadi anak yang punya pribadi yang kuat juga. Saya tahu ada konflik dan saya harus menghadapinya. Jadi saya nggak mau lompati konflik itu dengan bayar dan segala macamnya. Hadapi konflik dan punya solusi. Nah itu jadi wah keren banget gitu ya. Jadi itu ada udah ada teorinya belum? Nah itu menarik gitu. Nah, itu. Karena orang-orang zaman dulu, yang orang tua yang saya dengar ya, bilang kalau kamu itu bertengkar itu di dalam kamar, orang anak-anak saya nggak dengar gitu. Nah itu. Jadi sebentar parenting. Nah, jadi ya walaupun memang jangan sampai kita tetap harus tahan dong. Masa di depan anak kita ya kalau bisa enggak usah pukul-pukul, dan memang kan nggak boleh pukul-pukulan gitu loh. Ini kalau pas lagi kelepasan. Betul. Jadi Pas kalaupun kelepasan. emosi nggak apa-apa, kita agak tinggi nadanya nggak apa-apa, tetapi setelah itu jangan kemudian tonjok-tonjokan di depan anak. Nah, itu yang dicontoh oleh anak justru tidak baik begitu ya. Iya itu menarik. Nah, kita harus memberi teladan. Konflik ada di depan dia. Jadi konflik itu tidak disembunyikan. Konflik itu tetap ada, tetapi ada kemudian rekonsiliasi juga yang dan ditunjukkan di depan gitu. anak kita harus rekonsiliasi. Kita belajar harus ini ya, dan memberikan contoh bahwa ada solusinya. Kita gimana kita betul, proses ada untuk sampai ke konflik solusi dan ya. kita harus menyelesaikan itu di depan anak juga. Itu sebenarnya baik sih. Ya tadi pembentukan karakter lewat anak itu tadi kalau di Israel kan udah jelas. Saya bacakan ya dari Ulangan ya. Ulangan 6 itu apa yang kuperintahkan pada hari ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya prinsip-prinsip firman Tuhan itu memang sejak anak-anak itu terus dilakukan. Dan bukan hanya itu tadi, memberi teladan itu tadi kan. Betul. Jadi dengan keteladanan itu bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi dari itu kelihatan keluarga, gereja itu yang sangat berperan. Oh betul. Berarti seminar parenting juga ini harus digalakan ya. Ya. Galak lagi. Ya jadi emang penting sih parenting dari sejak dini itu cukup penting sih emang. Betul. Gak cukup penting itu mah. Oh iya penting maksudnya. Iya, Itu penting. Sangat penting, signifikan. Iya. Oke guys, sebenarnya saya mau lebih lama lagi ya membahas soal topik ini ya, karena pembahasannya cukup seru. Saya bisa ngobrol lebih banyak lagi sebenarnya kalau banyak pertanyaan juga. Ya tapi karena waktunya sudah habis gitu ya, kita akan melanjutkan lagi ya. Gak kerasa ya? Nggak kerasa. Udah 24 jam ya. Jadiin 25 lah, jadiin 25. Ntar lagi kan 25. Oke gitu ya. Tapi sebelum menutup podcast ini ya, supaya mantep gitu ya, saya mau mempersilahkan para narasumber untuk memberikan closing statement kalian itu, untuk mempertegas pesan dari podcast kita pada hari ini gitu. Silakan, sampai dulu boleh. Kodan dulu silakan. Jangan dulu dong, aku lagi mikir nih. Jelas banget. Oke, silakan Pak ini deh, Pak Sujud. Ya kalau dari saya sih karena kita lebih penekanan dari KKN ya sebenarnya. Jadi lebih baik kita jangan sampai ke KKN yang negatif. Artinya kita harus benar-benar menunjukkan kapabilitas yang baik. Nah kemudian kalau kuliah itu ikutilah proses sesuai dengan aturan. Jadi itu yang harus dilakukan, dan kita harus menunjukkan jati diri kita di hadapan Allah. Itu kita sebagai anak Allah ya harus mencerminkan diri sebagai anak Allah, bukan anak dunia yang gelap gitu kan. Ya. Jadi saya itu seberangnya Pak, anak setan. Bukan. Jadi kalau kita orang-orang percaya ya tunjukkan kepercayaan itu melalui kehidupan yang baik. Jadi bentukan karakter tadi. Ya itu maka kita akan bisa berpengaruh. Jadi berpengaruhnya nanti di lingkungan keluarga, nanti di pekerjaan juga, nanti ke bangsa dan negara. Ya itu saja. Oke, thank you Bapak. Silakan. Kalau saya gini, saya percaya bahwa setiap orang tuh punya hati nurani ya. Dan itulah sebuah titik di mana pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan spiritualitas orang tuh bisa bertumbuh di situ. Maka jagalah hati nurani itu. Karena itu yang menjadi pelita kita untuk bisa nuntun kita ke dalam jalan yang Tuhan kehendaki gitu loh. Kalau hatinya, makanya kan kata Yesus kan,
yang bikin kamu najis tuh bukan apa yang kau makan, tapi apa yang keluar. Artinya kalau hatimu baik, apapun yang kau lakukan itu pasti baik outputnya. Tapi kalau hatimu sudah jahat, kamu tidak mau menjaga hatimu dengan baik, kamu biarkan terpengaruh dengan sesuatu yang jahat, yang curang, maka outputmu juga akan curang. Maka jaga hati, jaga nurani agar tetap bersih. Gitu saya agak kayak dua tafsiran gitu. Jaga hati ini. Jaga. Oke deh, terima kasih untuk Ko dan juga Pak Sujud yang sudah bersedia. Terima kasih sumber kita hari ini. Terima kasih banyak ya, cukup berkualitas ya dari perbincangan kita hari ini. Oh cukup aja ya? Oh sangat berkualitas sekali. Agak susah dari tadi tuh ada kata cukup terus kita perlu. Sorry enggak saya. Kebiasaan kali ya, cukup ya. Selalu bilang cukup. Bagus ya bagus. Bagus banget gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk kalian para penonton dimanapun kalian berada. Minggu depan kita juga akan bertemu lagi ya, tentu saja di Pak Choi ya, podcast GK Choi dan topiknya pasti nggak akan kalah seru kok gitu ya. Maka dari itu sampai jumpa minggu depan. Bye bye.